Bab 276. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Ujung bumi, tempat macam apa ini? Sepertinya Laut Cina Selatan yang tak berujung ini sungguh luas dan tak terbatas, tempatnya bermacam-macam. Liu Chuan tertawa, dan berkata, Jenderal, tempat seperti apa yang merupakan ujung dunia? Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Orang yang rendah hati ini benar-benar hanya tahu sedikit tentang Laut Cina Selatan yang tak berujung. Duan Feng ini seharusnya menjadi tuan yang baru, semuanya para raja ini adalah milik Raja Bela Diri, bahkan mereka tidak berani pergi ke tempat seperti itu, mungkinkah tempat itu benar-benar menakutkan? Bagaimana aku bisa pergi? Dalam hati Liu Chuan, dia masih ingin pergi. Omong kosong, jika dia berjalan ke atas, dan air mengalir ke bawah, lalu bagaimana jika dia adalah seorang martial saint ranker? Jika dia tidak pergi, dia tidak akan pernah bisa mencapai level itu. Sebenarnya yang dimaksud Duan Feng adalah memberitahu Liu Chuan secara rahasia, lupakan saja, jangan pergi lagi, jika kamu pergi, kamu hanya akan mendekati kematian. Namun Duan Feng tidak pernah menyangka bahwa Liu Chuan sebenarnya tidak takut mati. Saya juga tidak begitu jelas tentang lokasi pasti ujung bumi. Saya hanya tahu bahwa jika Anda terus berjalan ke arah selatan, Anda akan dapat mencapai ujung bumi. Kami, 9 Raja Agung, bahkan tidak berani mendekati pinggiran ujung bumi. Duan Feng berkata, karena kamu di sini, aku akan memeriksanya apapun yang terjadi. Baiklah, Saudara Liu Chuan, aku sangat menyukai keberanianmu. Duan Feng memuji. Bagi Liu Chuan, godaan dari martial saint terlalu besar. Mendengar bahwa Liu Chuan bermaksud pergi, Yu Yan langsung merasa tidak senang. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan rencananya? Liu Chuan, saya dapat melihat bahwa Anda dan Jenderal senang mengobrol. Secara kebetulan, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda mengenai lukisan juga. Menambahkan bahwa Laut Cina Selatan yang tak berujung telah bergejolak cukup lama. Anda mungkin tidak begitu mampu mencapai ujung dunia. Jadi sebaiknya kamu tinggal di sini beberapa hari lagi. Yu Yan tersenyum. Liu Chuan melirik Yu Yan dan segera mengerti maksudnya. Tinggal, bagus. Saya juga bisa mendapatkan gambaran umum tentang Laut Cina Selatan yang tak berujung, bukan? Wanita ini sangat takut untuk tinggal di sini. Dia takut dia akan pergi. Apa yang Yu Yan katakan masuk akal. Saudara Liu Chuan, bagaimana menurut Anda? Laut Cina Selatan kita yang tak berujung memiliki beberapa lahan budidaya yang berharga, seperti yang saya miliki, berkat kebangkitan Ratu terakhir kali, yang menyebabkan Kekaisaran Mo Qingcheng sibuk untuk sementara waktu, dan menyebabkan negeri 9 neter terbangun dalam sekejap. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjadi Tuhan yang baru. Duan Feng juga ingin Liu Chuan tetap tinggal. Liu Chuan tidak bisa menjadi musuh, tapi setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa menjadi teman. Duan Feng tahu bahwa Liu Chuan mempunyai suatu kemampuan, jadi dia menyuruh Liu Chuan untuk tetap tinggal dan belajar lebih banyak tentang dia. Lihat apakah Liu Chuan dapat membantunya. Negeri 9 neter, mungkinkah itu memungkinkan seorang pejuang mencapai Martial King? Itu pasti tempat yang bagus. Apakah kamu tidak ingin melihat? Namun, Liu Chuan juga mempunyai pertanyaan lain, Jenderal, apakah negeri 9 neter berguna bagi kita manusia? Ya, itu efektif untuk dilatih oleh sekelompok binatang ajaib sepertimu, tapi aku berbeda darimu, oke. Saya seorang manusia. Duan Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Saudara Liu Chuan, kamu terlalu memikirkannya. Jika kamu tidak bisa menggunakan negeri 9 neter, bagaimana? Aku bisa membiarkanmu tinggal, karena Anda sudah mengatakannya, Jenderal, saya sekarang benar-benar merasa nyaman. Liu Chuan mengangguk. Baiklah, Saudara Liu Chuan, kamu benar-benar murah hati. Duan Feng memuji. Jenderal, bagaimana Anda akan menghadapi murid dari 10 sekte teratas yang Anda tangkap? Saya melihat Liu Chuan datang, saya pikir dia memiliki misi juga. Jika kita menahan Liu Chuan di sini, saya khawatir akan sulit baginya untuk menyelesaikannya. Yu Yan berkata lagi, sial, mungkinkah salah satu lukisanku benar-benar memikat hatimu? Liu Chuan terkejut. Yu Yan membantunya kemana saja. Meskipun Liu Chuan berguna baginya dan dia tidak berani menyentuhnya, murid dari 10 sekte besar untungnya ditangkap olehnya. Jika dia membiarkan mereka pergi begitu saja, bagaimana mungkin Yu Yan juga tidak mengerti?
Memikirkannya lebih hati-hati, ini tidak seberapa. Yuyan juga melakukan ini untuk membuat hubungannya dengan Liu Chuan lebih dekat. Bagaimana cara menghadapinya? Negeri Sembilan Neter hanya dibuka sekali setiap bulan, dan hanya sekali selama 3 hari. Saya menangkap manusia-manusia ini untuk datang ke sini untuk mempersembahkan korban ke Negeri Sembilan Neter, dan saya melihat bahwa dengan begitu banyak orang, saya dapat bertahan selama sebulan. Saya juga dapat memanfaatkan 1 bulan ini untuk menerobos ke tahap tengah Martial King. Duan Feng dengan bijaksana mengungkapkan kesulitannya. Ini tidak diragukan lagi memberitahu Liu Chuan, lihat ini, bukan karena saya tidak membantu Anda, tetapi jika saya membantu Anda, ayahmu akan kehilangan begitu banyak, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi? Kamu bisa melakukannya sendiri. Duan Feng baru saja memasuki tahap awal Martial King. Dalam waktu 1 bulan, selama dia berkultivasi di negeri Sembilan Neter, dia akan mampu menembus ke tengah tahapan Martial King. Bukankah ini sejenis godaan? Ini, aku tidak akan menyembunyikan kebenarannya, aku memang membawa misi kali ini. Jika aku tidak membawanya kembali, aku tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Jenderal, bagaimana kalau kamu biarkan aku mengambil seorang pria dari sekte kembali dan melapor kembali? Kita bisa membicarakan sisanya setelah itu. Liu Chuan tidak peduli dari sekte mana dia berasal, dan orang-orang ini semua adalah orang jahat. Liu Chuan akhirnya menyadarinya di dalam hatinya, dan satu demi satu, dia berharap ayahnya mati. Saya masih perlu menyelamatkannya. Sekte pertama yang disiapkan Liu Chuan untuk dibawa kembali adalah murid Roset. Mereka semua adalah murid perempuan, dan tubuh mereka pada awalnya lemah. Kami, Liu Chuan, juga seseorang yang tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada kaum Hawa. Adapun berapa banyak orang yang bisa dia bebaskan, itu tergantung pada suasana hati Liu Chuan. Lagi pula, dia tidak akan membiarkan satupun orang dari sekte awan putih keluar. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin menjadi tim harimau terbang miliknya sendiri. Selain itu, Liu Chuan juga akan lebih mudah mendapatkan lebih banyak uang. 450 juta tidaklah cukup. Ini bagus juga, Saudara Liu Chuan, Anda telah datang, jika saya membiarkan Anda menunggu lebih lama lagi, ketika negeri Sembilan Neter dibuka, bagaimana Anda bisa memperlakukan tamu seperti ini? Baiklah, pikirkan tentang murid sekte mana Anda ingin membawa kembali. Kata Duan Feng, jika Liu Chuan diizinkan membawa semua muridnya kembali, dia benar-benar tidak akan melakukannya. Dia benar-benar mengira itu adalah monster yang tidak punya otak sama sekali. Tinggalkan beberapa orang untuk dilewatkan Liu Chuan. Baiklah, Jenderal, bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya terlebih dahulu? Rencana Liu Chuan untuk mendapatkan uang telah disiapkan. 450 juta hanyalah permulaan, dan bagian yang lebih sengit masih akan datang. Baiklah, Saudara Liu Chuan, ikut aku. Kata Duan Feng. Dengan sangat cepat, Duan Feng membawa Liu Chuan ke penjara bawah tanah tempat para murid dari 9 sekte besar di penjara. Penjara bawah tanah itu menyalakan lampu yang mengeluarkan bau aneh, dan di bawah cahaya yang berkelap-kelip, seseorang dapat melihat murid-murid dari 9 sekte besar semuanya tampak ketakutan, karena mereka tidak memiliki harapan untuk masa depan mereka sendiri. Di pintu masuk penjara bawah tanah, Duan Feng dan Yu Yan tidak masuk. Waktu yang tersisa adalah milik Liu Chuan. Saudara Bai Bin, dengar, apakah ada yang masuk? Apa yang mereka lakukan? Bai He sangat gugup sehingga suara sekecil apapun di sekitarnya akan membuatnya takut sampai mati. Karena dia tidak tahu kapan anak buah Duan Feng akan datang dan membunuhnya. Bai Bin mengerutkan kening, dan berkata, yakinlah Tuan Muda Bai He, mereka tidak akan berani membunuh kita. Itu sebenarnya dia. Bai Bin melihat keluar dan benar-benar melihat Liu Chuan melangkah masuk. Bai He juga mengikuti untuk melihat, dan langsung menjadi marah. Dia langsung berteriak dari luar, pengkhianat. Liu Chuan, kamu pengkhianat. Mendengar itu, Liu Chuan melihat ke sumber suara. Haha, Bai He, aku membiarkanmu bersikap sombong untukku, sekarang kamu tahu bahwa hari-hariku tidak berjalan dengan baik. Bai He, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi orang baik. Alasan mengapa aku datang ke sini hari ini adalah untuk membantu kalian. Jika kamu memarahiku lagi, aku tidak akan menyelamatkanmu, biarkan yang lain keluar, kamu akan mati di sini. Liu Chuan mencaci maki dengan keras. Mendengar ini, Bai He langsung terpana,
dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau harus berbuat apa. Liu Chuan sebenarnya mampu menyelamatkan orang lain. Dia benar-benar punya beberapa trik. Tentu saja, murid-murid lain juga mendengarnya, dan dalam sekejap, penjara bawah tanah mulai mendidih. Suaranya terdengar di mana-mana, Liu Chuan, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Semuanya, tenanglah. Aku baru saja berusaha keras untuk berbicara dan akhirnya mendapat tempat bersama Jenderal Lapis Baja Hitam. Jika kalian terus berdebat, tidak akan ada yang bisa keluar. Liu Chuan segera tutup mulut semuanya. Bagus, lebih penurut dari anak TK. Mereka langsung terdiam. Baru saja, negosiasiku dengan Jenderal Lapis Baja Hitam berakhir dengan 1 juta orang untuk menyelamatkan seseorang. Saya memberikan semua harta yang saya miliki kepada Jenderal Lapis Baja Hitam, dan pada akhirnya saya hanya mendapat 2 tempat. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh, ini jelas bukan kabar baik. Sial, ini benar-benar menyia-nyiakan ekspresi semua orang. Setelah berbicara sekian lama, Anda akhirnya memberitahu kami bahwa kami hanya bisa menyelamatkan 2 orang. Apakah ini menyenangkan? Adegan menjadi sangat sunyi, karena mereka semua menunggu Liu Chuan memberikan 2 slot kepada siapapun, tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, keduanya pasti akan sangat beruntung. Tentu saja akan ada 1 di bawah, bukankah Liu Chuan hanya mengatakan itu? Oleh karena itu, situasi ini membutuhkan orang yang sangat dihormati untuk mengambil keputusan. Wyvern, menurutmu apa yang dia katakan itu benar? King Cheng Xiaoji bertanya, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Liu Chuan. Tentang ini, aku juga tidak tahu. Jika aku benar-benar bisa menyelamatkan murid sekte untuk keluar, maka kupikir itu akan menjadi Rosette. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid perempuan. Bagaimana menurutmu? Flamefish memberikan ini kesempatan untuk Rosette dengan cara yang sangat sopan. Hehe, aku tahu kalian berdua seperti ini. Karena kalian bilang begitu, aku tidak akan mengatakannya lagi, haha. Liu Chuan, bagaimana kalau begini? Biarkan murid Rosette pergi dulu, kata King Cheng Xiaoji. Karena dia sudah mengatakannya, bagaimana mungkin yang lain berani bertele-tele? Wow, Shao Jie, kamu benar-benar penyelamat kami. Rosetteku pasti akan berterima kasih. Shao Jie, aku akan menjadi milikmu seumur hidupku. Murid perempuan Rosette ini benar-benar tergila-gila padanya. Ada yang mengungkapkan rasa terima kasihnya, ada pula yang langsung mengaku. Hal ini membuat Liu Chuan sangat terdiam. Hei, apakah kalian para wanita bersikap tidak masuk akal? Bukan aku, bisakah kamu keluar? Baiklah, baiklah, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, selama saya punya uang untuk mengambilnya. Saudara Bai He, aku. Bai He sangat tidak seimbang. Sial, mungkinkah perempuan punya prioritas? Tuan muda, jangan cemas. Bukankah hanya uang, bagaimana sekte awan putih kita bisa membayar? Bai Bin segera menyuruh Bai He untuk tutup mulut. Di saat seperti ini, tidak perlu bicara lagi. Kalau begitu, aku akan membawa murid-murid Rosette keluar dulu. Sebelum ini, aku ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang, yaitu, Anda semua tahu, bahwa 450 juta dapat menyelamatkan murid sekte, Jenderal Lapis Baja Hitam juga setuju. Mengenai apakah sekte Anda benar-benar ingin menyelamatkan Anda, saya tidak tahu, tapi sekarang, saya sarankan masing-masing sekte Anda mengirimkannya seorang murid terpercaya untuk menulis surat kepada orang yang lebih tua, mengenai apa yang akan dilakukan oleh orang yang lebih tua dari klan Anda, saya tidak tahu. Menghasilkan uang adalah apa yang dimaksud dengan menghasilkan uang. 450 juta sekte jelas bukan jumlah yang kecil. Tapi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Liu Chuan. Jika saya tidak punya uang, maka saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa menurutmu aku tidak akan dibayar karena mempertaruhkan nyawaku? Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengungkap kebohongan Liu Chuan. Jadi bagaimana mungkin para tetua ini berani bertanya kepada Duan Feng apakah masalah ini benar atau salah? Jadi, uang ini, Liu Chuan harus memasukkannya ke dalam sakunya. Tiba-tiba, semua orang di ruang bawah tanah tercengang, 450 juta, itu jelas merupakan angka yang sangat besar. Mereka semua sangat gugup, bertanya-tanya apakah sekte mereka bersedia memberikan 400 juta dan 500 ribu untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula, banyak murid mereka yang bukan merupakan eksistensi inti. Sekte tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mereka.
Adapun Sekte Mo Qingcheng dan Sekte Sunfire, mereka pasti akan melakukannya. Karena inti masa depan mereka terletak di sini. Qingcheng Xiaoji dan Flamefish juga terdiam. Mereka benar-benar tidak tahu apakah masalah ini benar atau salah, jadi jika itu palsu, lalu dari mana Liu Chuan mendapatkan kemampuan sebesar itu untuk melepaskannya? Jika itu benar, mereka tidak akan bisa meyakinkan diri mereka sendiri. Kalian luangkan waktu untuk berpikir dan beritahu aku jika sudah selesai. Liu Chuan tidak terburu-buru, karena 450 juta sudah menjadi miliknya, sisa uangnya juga tidak menjadi masalah. Liu Chuan, saya setuju. Saya akan segera menulisnya. Orang pertama yang berbicara adalah Bai He. Orang ini paling takut mati, dan dia juga percaya bahwa ayahnya, Bai Fengyun, pasti akan menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Jika ini dihitung, kerugian yang diderita oleh Sekte Awan Putih di tangan Liu Chuan benar-benar terlalu besar. Baiklah, cepat tuliskan surat darah untukku, kata Liu Chuan. Meskipun dia bermusuhan dengan Bai He, hari-hari balas dendam terus bertambah. Terkadang, seseorang harus belajar untuk berubah, mengambil uangnya, dan kemudian membalas dendam. Dengan sangat cepat, surat darah Bai He juga ditulis, dan murid sekte lain juga menulisnya sesegera. Mungkin, tak lama kemudian, Liu Chuan keluar mencari Duan Feng dan membuka pintu dengan 8 surat darah di tangannya. Duan Feng telah mendengar semuanya dengan jelas di pintu, dan sangat yakin dengan tindakan Liu Chuan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Mendesah, saudara Liu Chuan, keahlianmu sangat bagus. Duan Feng terkesan. Liu Chuan tertawa, dan berkata, Jenderal, masalah ini sepenuhnya terserah Anda. Lihat jumlah uang yang kami miliki, bagaimana kami membaginya, Anda akan menderita kerugian besar karena masalah ini. Setiap orang mendapat uang, inilah kebenarannya. Koin emas, haha. Saudara Liu Chuan, sejujurnya, saya, Duan Feng, dapat memperoleh sumber daya apapun di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Selain itu, koin emas tidak berguna bagi saya tidak memerlukan uang ini. Duan Feng mengatakan yang sebenarnya. Karena uang yang sedikit ini, dia tidak akan mempengaruhi rencananya. Bagaimanapun, di dalam hatinya, nilai Liu Chuan jauh lebih besar daripada nilai koin emas. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Jenderal, kata Liu Chuan. Dengan sangat cepat, Duan Feng memerintahkan bawahannya untuk melepaskan semua murid perempuan Roset, sementara murid lainnya menunggu kabar baik Liu Chuan. Mereka benar-benar melarikan diri demi nyawa mereka. Begitu murid perempuan Roset dibebaskan, mereka mati-matian melarikan diri, karena mereka benar-benar takut ditangkap lagi. Namun, pikiran mereka masih memikirkan Qingcheng Xiaoji dan Flamefish. Bertanya pada Liu Chuan kapan mereka bisa kembali untuk menyelamatkan mereka. Liu Chuan benar-benar terdiam. Ini sudah larut, namun dia masih ingat idolamu. Sepertinya aku masih orang yang kuat. Liu Chuan hanya bisa memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini. Itu akan tergantung pada niat Sekte Mo Qingcheng dan dirinya sendiri. Beritahu aku, berapa lama waktu yang dibutuhkan Liu Chuan untuk kembali? Apakah kita yakin dia bisa diandalkan atau tidak? Ya, semakin aku memikirkannya, semakin salah. Kemampuan apa yang dimiliki Liu Chuan untuk menyelamatkan murid kita kembali? Apakah kita terlalu terburu-buru sekarang? Di pulau yang aman, para tetua menyesal. Mereka merasa memberikan uang kepada Liu Chuan adalah hadiah gratis. Rekan sesepuh, jangan khawatir. Jika Liu Chuan berani macam-macam dengan kita, Sekte Mo Qingcheng-ku akan menjadi orang pertama yang menyelamatkannya. Qingcheng Tuo dengan dingin mendengus. Mo Feng berdiri di samping dalam diam. Apakah dia benar-benar merasa malu pada semua tetua ini? Motifmu tidak murni, kenapa kamu tidak menyelamatkannya sendiri? Para sesepuh, mengenai masalah ini, menurut saya kita harus lebih optimis. Liu Chuan baru pergi kurang dari sehari, waktunya masih dini, menurut saya, jika kita tidak membicarakan hal ini sekarang, kita perlu waktu seminggu, Bagaimanapun juga, Liu Chuan bukanlah dewa yang turun ke dunia fana, bagaimana dia bisa begitu cepat? Bai Ming menghibur, dia tidak perlu khawatir, lagi pula, dialah yang menjatuhkan semua orang. Saat Bai Ming selesai berbicara, mata Mo Feng berbinar, dia sepertinya melihat sekelompok orang mendekatinya. Sesepuh, lihat, ada sekelompok orang yang mendekati kita.
Bisakah Anda mengenali mereka? Kata Mo Feng. Dengan pengingat Mo Feng, semua orang menoleh untuk melihat. Memang benar, sekelompok orang bergegas mendekat, salah satu tetua perempuan Rosette sangat bersemangat, jari-jarinya gemetar saat dia menunjuk ke depan, Rosette, itu murid perempuan Rosette kami. Apa? King Cheng Tuo tidak percaya, dia segera mengambil langkah maju. Mungkinkah Liu Chuan benar-benar memiliki kemampuan, sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa tangani, dia sudah tamat. Sudah, berapa lama? Kurang dari sehari. Sungguh Tuhan, sial, dia benar-benar dilindungi oleh bocah ini. Bai Ming adalah yang paling tertekan di hatinya, wajahnya telah ditampar. Liu Chuan ini benar-benar bukan orang biasa. Penatua Mo Feng, saya ucapkan selamat kepada Anda. Sekte Awan Kekaisaran Anda memiliki murid jenius tambahan. Kata sesepuh perempuan Rosette. Hei, lalu bagaimana dengan murid kita? Kenapa yang ada hanya anggota Rosetmu? Benar, benar. Dengan sangat cepat, para tetua menyadari hal yang lebih penting lagi, yaitu orang-orang Rosette telah kembali. Tidak ada yang lain. Semua tetua bergegas maju untuk menghentikan Liu Chuan di tengah jalan. Yang paling bahagia adalah tetua Rosette, dia segera bergegas ke tengah-tengah murid perempuan dan mengajukan pertanyaan. Adapun para tetua lainnya, mereka hanya menatap Liu Chuan seolah mereka ingin dia memberi mereka penjelasan. Liu Chuan tertawa di dalam hatinya. Haha, itulah efek yang saya inginkan. Ah, rekan sesepuh, aku benar-benar mengecewakanmu. Pekerjaanku belum berhasil, kekuatanku terlalu lemah, aku hanya bisa menyelamatkan murid-murid Rosette. Ucapnya sambil menyalahkan dirinya sendiri. Cukup banyak pria, Anda hanya menyelamatkan satu orang dari sebuah sekte, tidakkah Anda merasa malu? Ah, kamu punya wajah untuk kembali dan menemuiku. Apakah Anda bertatap muka dengan kami para tetua terhormat? Para tetua ini, masing-masing dari mereka telah ditampar wajahnya. Siapa bilang mereka tidak bisa menyelamatkan pihak lain? Siapa bilang Liu Chuan pasti penipu? Tapi semua orang terkejut. Sial, bahkan 450 juta saja tidak cukup. Seberapa besar nafsu makan Jenderal Lapis Baja Hitam ini? Apakah kamu tidak takut didorong sampai mati? Semua orang sekarang yakin bahwa 450 juta akan cukup untuk menyelamatkan sebuah sekte, jadi mereka harus mempertimbangkannya sendiri. Ah, Liu Chuan, maksudmu Jenderal Lapis Baja Hitam berpikir bahwa uangnya terlalu sedikit, apakah sebuah sekte membutuhkan 450 juta? Seorang penatua bingung, 450 juta yuan adalah jumlah uang yang sangat besar untuk 10 sekte teratas. Jika mereka tidak mampu membelinya, itu hanya lelucon. Namun, 450 juta yuan bukanlah jumlah yang besar. Tidak mungkin mereka mengeluarkan begitu banyak uang secara tiba-tiba. Ah, ya, ini semua salahku karena tidak kompeten. Jenderal Lapis Baja Hitam mengatakan bahwa jika kamu tidak punya cukup waktu, uang ini jauh dari cukup. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak uang yang kamu perlukan. Liu Chuan bertindak seolah-olah dia tidak berdaya melawannya. Ahaha, apa? Jenderal Lapis Baja Hitam ini terlalu berlebihan, apakah dia benar-benar berada di bawah kekuasaan 10 sekte besar kita? Petik 2, itu benar, itu terlalu berlebihan. 10 sekte teratas kita harus berusaha sekuat tenaga melawan Jenderal Lapis Baja Hitamnya. Kami tidak percaya bahwa 10 sekte teratas kami bukan tandingannya. Kemarahan para tetua ini telah meningkat. Mereka jelas-jelas meminta harga yang lebih tinggi. Jika 10 sekte teratas mengakui kekalahan begitu saja, maka itu terlalu berlebihan, pengecut. Di masa depan, dia mungkin juga tidak menyebut mereka 10 sekte besar, tetapi hanya 10 pengecut besar. Liu Chuan agak tidak bisa berkata-kata. Sampai ini, bagaimana mungkin hal baik seperti itu bisa datang dari dunia ketika mereka ingin mendapatkannya manfaat tetapi tidak mau membayar? Itu adalah sesuatu yang sudah dipikirkan Liu Chuan sejak lama, jadi dia punya cara untuk menghadapinya, yaitu surat darah dari setiap murid. Rekan sesepuh, saya tahu itu kamu semua merasa sangat sedih, tapi Jenderal Lapis Baja Hitam bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan. Coba lihat ini, mengatakan, itu, Liu Chuan mengeluarkan buku darah dan menunjukkannya kepada para tetua. Apa? Ini ditulis oleh Shao Jie. King Cheng Tuo segera mengambil surat darah King Cheng Xiaoji, dan para tetua lainnya melakukan hal yang sama, dan mulai mengklaim surat darah mereka. Semua sesepuh merasa seolah-olah hati mereka berlumuran darah saat mereka melihat buku ini.
Sayang sekali, murid-muridnya menangis darah ketika mereka membaca betapa mengerikannya tempat di mana mereka ditahan. Betapa buruknya lingkungan tempat tinggal mereka. Singkatnya, maksud yang mereka ungkapkan adalah jika Anda tidak mengambil uang untuk menyelamatkan saya akan mati. Tentu saja dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak uang secara tiba-tiba? Terlebih lagi, beberapa murid bukanlah murid inti dan mereka juga tidak dilatih untuk menjadi murid inti, jadi tidak perlu membuang banyak uang untuk mereka. Jika Anda tidak menyelamatkan mereka, maka Anda akan kehilangan reputasi sekte tersebut. Dengan begitu banyak orang di sini, semua orang akan menonton. Jenderal Lapis Baja Hitam benar-benar kejam, Sekte Mo Qingchengku akan mentolerirnya terlebih dahulu, di masa depan, kami pasti akan mengambil kembali keadilan ini. Qingcheng Tuo mulai berbicara lebih dulu. Bagaimanapun, Qingcheng Shaoji bukanlah orang biasa, dia bernilai 400 juta dan 500 ribu. Penatua Mo Qingcheng, sebenarnya, saya merasa kita tidak akan terus memanjakan diri kita dengan Jenderal Lapis Baja Hitam. Sebenarnya, dia tidak sekuat itu, jika tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkan murid-murid Roset. Haruskah kita pergi bunuh dia? Liu Chuan sepertinya memberikan saran yang sangat masuk akal. Hanya saja, saran ini benar-benar menjijikkan bagi Qingcheng Tuo. Jika Anda tidak mau membayar, maka itu bagus. Kita harus membunuh, tapi jangan sekarang, kata Qingcheng Tuo. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah, kalau begitu tetua, sudahkah kalian memutuskan? Jenderal Lapis Baja Hitam mengatakan bahwa apapun keputusan yang kalian buat, kalian harus memintaku kembali dan memberitahunya. Selain itu, masih ada batasan waktu, jadi kapan kamu akan membayarnya? Baik, aku akan memberimu uang. Penatua Qingcheng, kamu tentukan waktunya. Benar, kita akan membayar bersama. Kali ini akan diputuskan oleh tetua Qingcheng. Niat para tetua sudah jelas. Mereka akan membayar. Waktunya sebulan, izinkan saya membuat Sekte Mo Qingcheng mengumpulkan uang ini. Begitu kita tiba, pasukan kita akan menyerang, dan beritahu dia, uang kita tidak akan mudah diambil. Kata Qingcheng Tuo, waktu 1 bulan, dia juga memikirkan sekte-sekte di belakangnya. Mereka harus menghasilkan 450 juta. Waktu 1 bulan sudah lebih dari cukup. Sial, itu sangat menakutkan. Dalam waktu sebulan, mereka bisa mengumpulkan 450 juta. Sekte-sekte ini sangat kaya. 10 sekte besar Kekaisaran Mo Qingcheng menduduki hampir 30% dari seluruh sumber daya Kekaisaran Mo Qingcheng. Pasti lebih dari ini, sekte kecil itu tidak membutuhkan sumber daya yang mereka miliki. Baiklah, karena semua orang telah memutuskan hal ini, aku akan kembali dan melapor kepada semua orang dalam waktu 1 bulan. Liu Chuan berkata, baiklah, kamu bisa kembali sekarang, kata Qingcheng Tuo. Dengan sangat cepat, Liu Chuan bersiap untuk pergi. Berada bersama Duan Feng jauh lebih nyaman daripada bersama para tetua ini. Para tetua ini bahkan tidak berani memikirkan jumlah uangnya dan pasti akan berakhir di kantong Liu Chuan. Tidak peduli seberapa cakapnya Liu Chuan, mustahil hubungannya dengan Duan Feng begitu dekat. Hehe, yang disebut ahli itu pemberani. Tanpa berlian ini, dia tidak dapat melakukan pekerjaan porselen ini. Liu Chuan, tunggu, kamu mau kemana? Melihat Liu Chuan hendak pergi, Mo Ruyan yang selama ini diam dengan cepat mengejarnya. Saat dia bangun, dia menyadari bahwa Liu Chuan sudah tidak ada lagi. Dia sangat kecewa di hatinya, mungkinkah Liu Chuan akan meninggalkannya lagi? Aku sudah mengatakannya, di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkan Mo Ruyan meninggalkan sisiku. Tapi dalam situasi ini, aku benar-benar tidak akan membiarkan Mo Ruyan mengikutiku. Liu Chuan tidak tahu harus berkata apa, tapi Mo Ruyan tersenyum dan berbicara lebih dulu. Liu Chuan, tidak peduli kapan kamu kembali kali ini, aku akan menunggumu. Ini, bersemangat, selain tergerak, ternyata masih mengharukan. Panas di hati Liu Chuan melonjak, Mo Ruyan terlalu peka. Jangan khawatir, Ruyan. Aku pasti akan kembali secepatnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkanku, kata Liu Chuan. Mo Ruyan mengangguk, dan berkata, kamu boleh pergi. Aku akan menunggumu. Liu Chuan perlahan berbalik dan pergi. Saat jarak di antara mereka semakin lebar, hati Liu Chuan terus-menerus terkoyak.
Sangat sulit untuk ditanggung. Semakin lama rasa sakitnya, semakin pendek rasa sakitnya. Liu Chuan meningkatkan kecepatannya dan segera meninggalkan tempat itu. Kali ini, Mo Ruyan tidak membuat keributan, karena dia benar-benar tahu bahwa apa yang dilakukan Liu Chuan sangat berbahaya, dan pada saat yang sama, sangat hebat. Telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para tetua ini. Liu Chuan adalah seorang pahlawan. Titik. Dengan sangat cepat, Liu Chuan mendarat di pulau tempat Duan Feng ditempatkan dan mengeluarkan lencana pesanan, lalu melewatinya. Ini adalah pertama kalinya Duan Feng memberikan tanda ini kepada orang luar. Jenderal sedang menunggumu di tenda. Wakil Jenderal, Azure Dragon, segera datang untuk menyambutnya. Baiklah, Liu Chuan mengangguk. Dengan sangat cepat, Liu Chuan tiba di kamp, tempat Duan Feng dan Duan Feng menunggunya. Melihat Liu Chuan masuk, Duan Feng segera berdiri dan tertawa, "Saudara Liu Chuan, metode Anda benar-benar mengagumkan. Sejujurnya, ketika Anda kembali kali ini, berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk meminta mereka membayar?" Pihak lain telah berbicara, Liu Chuan tidak perlu lagi bersembunyi. Bagaimanapun, Duan Feng tidak membutuhkan koin emas. Sekte dengan 450 juta. Liu Chuan berkata tanpa sedikit pun tersipu, seolah-olah 450 juta itu benar-benar sangat sedikit. Sudut mulut Duan Feng bergerak-gerak, dia berpikir bahwa dia sudah menjadi karakter yang kejam, dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan bahkan lebih kejam dari dia. Cukup banyak laki-laki. Liu Chuan, kamu pasti lelah juga. Pergi dan istirahat dulu. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Pergi dan istirahat dulu, kata Duan Feng. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah. Setelah itu, Duan Feng menepuk bahu Liu Chuan dan berjalan keluar. Saat ini, Yu Yan juga berdiri, ekspresinya rumit, dia sebenarnya ingin berbicara dengan Liu Chuan sendirian. Namun, kesempatan ini benar-benar tidak pantas. Liu Chuan baru saja tiba, jadi dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Akan sangat buruk jika dia menimbulkan kecurigaan Duan Feng. Untuk kesempatan bagus untuk tampil. Di lingkungan yang gelap dan suram ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Setelah Liu Chuan memasuki kamarnya, dia juga sangat lelah, jadi dia pergi tidur lebih awal. Bangun pagi-pagi, ingin keluar dan melihat-lihat untuk memahami lingkungan. Tanpa diduga, begitu dia keluar dari kamarnya, dia melihat naga hijau berdiri di pintu masuk. Sial, bukan saja kamu tidak percaya padaku, kamu bahkan mengawasi ayahmu. Tapi Liu Chuan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, dan masih berkata bahwa dia akan berjalan-jalan. Tentu saja, untuk beberapa wilayah inti, Liu Chuan tidak dapat menginjakkan kaki di sana. Setelah mereka selesai berjalan, Yu Yan datang dan meminta Liu Chuan untuk mengajarinya menggambar. Liu Chuan tahu apa yang dipikirkan Yu Yan, dan dia ingin mengetahui hubungan antara Yu Yan dan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Duan Feng berkata bahwa dia juga ingin belajar seni melukis dan tanpa malu-malu ikut belajar. Liu Chuan tertawa. Sebagai seorang pria, apa yang akan Anda pelajari tentang melukis? Apakah Anda memiliki sedikit bakat seni? Dia menyebabkan masalah di sini. Mengganggu mood? Oke. Liu Chuan sedikit reaksioner, yang jelas Duan Feng dan Yu Yan bersekongkol, kamu hanyalah bola lampu. Dan sekarang dia mengatakan bahwa orang lainlah yang telah mempengaruhinya. Tidak punya rencana apapun. Bagaimanapun, masih ada waktu yang lama sampai 10 sekte teratas menimbulkan masalah, jadi dia akan beristirahat dengan baik dan menunggu negeri 9 neter terbuka sebelum melihatnya. Dengan itu, pengawasan benar-benar hilang, jantung Yu Yan segera berdebar kencang. Yu Yan, aku tahu kamu sudah menguasai dasar-dasar menggambar-gambar ini, sekarang kamu bebas melakukannya, biarkan aku melihatnya. Liu Chuan tersenyum tipis pada Yu Yan. Tuan Liu Chuan, tolong selamatkan saya. Yu Yan segera menjadi bersemangat, dan menggunakan kedua tangannya untuk memegang tangan Liu Chuan. Jantung Liu Chuan berdebar kencang, semua bulu di tubuhnya berdiri. Sial, apa maksudmu? Meskipun aku sangat luar biasa dan tampan, jika kamu jatuh cinta padaku seperti ini, akan aneh jika aku tidak dipukuli sampai mati. Tangan Yu Yan sangat halus, dengan sedikit kehangatan. Maaf, Tuan Liu Chuan, saya terlalu bersemangat, Duan Feng tidak ada di sini, dan naga hijau itu keluar, saya rasa saya hanya memiliki kesempatan ini. Kata Yu Yan, baiklah,
Ayo kita bicara dengan benar. Liu Chuan duduk dan bersiap mendengarkan cerita antara dia dan Duan Feng. Yuyan juga duduk. Tuan Liu Chuan, sejujurnya, saya ingin Anda membantu saya melarikan diri dari Laut Cina Selatan yang tak berujung. Ahaha, apa? Kamu ingin aku membantumu? Saya mungkin tidak dapat membantu dalam hal itu. Liu Chuan bertindak seolah-olah dia sangat terkejut. Tuan, Liu Chuan, dengarkan aku. Di permukaan, saya memiliki hubungan yang baik dengan Duan Feng. Saat itu, Yuyan luar biasa, dan mulai menceritakan bagaimana dia dipenjara di sini bertahun-tahun yang lalu. Ternyata ketika Duan Feng masih menjadi binatang buas, dia adalah seekor macan tutul dan juga binatang pertempuran dari Sekte Mo King Cheng, yang merupakan seorang tetua bernama King Cheng Bon. Saat itu, King Cheng Bon membawa pasukan elit Sekte Mo King Cheng ke Laut Cina Selatan yang tak berujung dan bertempur hebat dengan seorang dewa. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka akhirnya terwujud. Jadi itulah mengapa Duan Feng sangat membenci Sekte Mo King Cheng, dan mengapa dia terus ingin menekan 10 sekte besar. Ini karena para tetua ini, untuk melindungi diri mereka sendiri dalam situasi kritis, sebenarnya telah meninggalkannya. Itu juga terdengar seperti desahan. Jadi Duan Feng sebenarnya sesulit ini. Lalu bagaimana Yuyan dan Duan Feng bisa saling mengenal? Yuyan berasal dari negara kecil, Song Qianguo, dan merupakan putri negara ini. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, dan pada akhirnya, dia ditangkap oleh Duan Feng. Liu Chuan bahkan tidak perlu menceritakan kisah selanjutnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Itu pasti karena Duan Feng menyukai kecantikan Yuyan, jadi dia membiarkannya menjadi istrinya. Untuk bertahan hidup, Yuyan hanya bisa berpura-pura tidak tahu berapa lama dia akan terus berpura-pura. Namun, dia sangat yakin bahwa selama dia menunggu, dia pasti punya kesempatan. Kesempatan ini telah tiba. Kedatangan Liu Chuan adalah kesempatannya. Setelah itu, Yuyan mulai menangis. Tuan Liu Chuan, Anda harus menyelamatkan saya. Saat dia berkata sampai di sini, Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Liu Chuan. Segera menarik tangannya, untuk masalah ini, aku khawatir aku tidak dapat membantumu. Ada beberapa hal yang bisa dia bantu, tapi dia tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Jika dia setuju, lalu bagaimana jika dia tidak bisa melakukannya? Tatapan Yuyan lemah dan menyedihkan. Saat dia menangis, bahunya benar-benar terlepas dari gaunnya. Itu benar-benar menambah sedikit kelemahan. Hati Liu Chuan hampir meledak. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Yuyan. Nona Yuyan, apa yang kamu lakukan? Yuyan menatap Liu Chuan dengan tatapan kosong dan menggigit bibirnya. Tuan Liu Chuan, saya tidak dapat membalas budi Anda. Selama Anda dapat menyelamatkan saya, Tuan Liu Chuan, dan saya yakin Anda pasti memiliki kekuatan, maka saya hanya bisa memberimu hal yang paling berharga. Meneguk. Mendengarkan sampai di sini, detak jantung Liu Chuan bertambah cepat tak terkendali, dan dia bahkan menelan seteguk air liur. Apakah Liu Chuan pahlawannya atau bukan? Tentu saja tidak. Jadi, reaksi seperti ini normal. Jika tidak ada tanggapan, itu tidak normal. Di mata Yuyan, gagasan itu ada di dalam hatinya. Adapun apa yang dia pikirkan, hanya dia sendiri yang tahu. Mengapa, Tuan Liu Chuan, Anda tidak menyukai saya? Memang benar, hak apa yang saya miliki untuk menjadi begitu egois? Tuan Liu Chuan, Anda adalah pahlawan generasi ini, bagaimana Anda bisa menjemput saya? Saya telah bersama Duan Feng selama bertahun-tahun. Namun, saya selalu tetap tenang seperti batu giok. Yuyan masih tidak menyerah, dan menatap Liu Chuan dengan mata menyala-nyala. Wah, sepertinya orang ini benar-benar luar biasa. Terlalu banyak masalah. Dia harus lebih rendah hati di masa depan. Tiba-tiba, Liu Chuan berdiri dengan tegak, dan berkata dengan penuh semangat, Nona Yuyan, kamu menyia-nyiakan waktuku untuk menghargai bakatmu, apa yang kamu lakukan, membuat hatiku sakit. Melihat Liu Chuan seperti ini, Yuyan tercengang, apakah dia melakukan kesalahan? Apakah dia membuat orang lain meremehkannya? Liu Chuan melihat ekspresi khawatir Yuyan dan tahu bahwa dia akan mampu menenangkan lelucon ini. Nona Yuyan, saya tidak pernah menyangka bahwa di mata Anda, saya adalah seseorang yang tidak tahan melihat orang lain. Ini benar-benar menghancurkan hati saya. Ini masalah, aku akan mengingatnya di dalam hatiku, dan aku akan menyimpan rahasia ini untukmu. Mulai sekarang,
Aku akan berpura-pura bahwa kamu tidak pernah menyebutkannya, dan aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Mata Yuyan tampak kusam saat dia melihatnya Liu Chuan linglung. Tampaknya Tuan Liu Chuan benar-benar orang yang saleh dan jujur. Kekaguman, sungguh kekaguman. Citra Liu Chuan di hati Yuyan langsung meningkat pesat. Karena di dunia ini, sangat sedikit orang seperti Liu Chuan. Sangat sedikit. Yuyan baru saja berbicara salah. Mohon maafkan saya, Tuan Liu Chuan. Jangan salahkan dia. Yuyan menyeka air matanya dan menarik kembali emosinya, perlahan menjadi normal. Fiuh, Liu Chuan benar-benar menghela nafas lega. Beruntung dia pintar, kalau tidak dia akan berada dalam situasi tanpa harapan. Tapi memikirkannya lagi, Liu Chuan ingin merenungkan dirinya sendiri. Sial, apakah dia bodoh? Kenapa dia merasa menyesalinya? Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Meskipun semua orang kembali normal, suasananya berubah menjadi sangat canggung. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yuyan sedang menunggu Liu Chuan mengajari melukisnya, dan Liu Chuan juga menunggunya untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Tiba-tiba, aura familiar meledak. Duan Feng, kembali. Keduanya kaget. Aura Duan Feng begitu menyebalkan, mungkinkah dia mengetahui semua yang terjadi barusan? Bang! Saat berikutnya, mereka melihat Duan Feng buru-buru berjalan mendekat. Yuyan dan Liu Chuan saling memandang dan mencapai pemahaman diam-diam satu sama lain, menggunakan mata mereka untuk memberitahu pihak lain bahwa mereka harus tetap stabil. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melalui banyak hal, jadi mereka semua memiliki kualitas seperti ini. Yuyan perlahan berdiri dan tersenyum lembut, berkata, "Jenderal, siapa yang membuatmu sangat marah?" Su Ling, orang ini, sebenarnya menolak saranku dan menolak bersekutu denganku. Sungguh orang yang picik, kata Duan Feng dengan marah. Mendengar Duan Feng mengatakan ini, mereka berdua menghela nafas lega. Su Ling sama dengan Duan Feng, yang juga seorang penguasa. Nafsu makan Duan Feng sangat besar, jadi ternyata dia hanya memiliki 8 Raja Agung, dan dengan penampilannya, dia memiliki 9 Raja Agung. Bagaimanapun, dia adalah dewa yang baru maju, tetapi dia ingin menjadi bos, komandan dari 9 Raja Agung, penakluk dari 9 Raja Agung tuan-tuan. Jenderal, kamu tidak boleh marah. Jika kamu marah, Yuyan juga akan sedih. Yuyan tidak ingin melihatmu seperti ini. Akting Yuyan juga luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, emosi Yuyan sudah meluap. Dengan berlinangan air mata, dia menatap Duan Feng dengan lembut. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan bagi Duan Feng. Tiba-tiba, sebagian besar amarahnya lenyap dan dia segera menghapus air mata Yuyan. Nona Yuyan, aku salah, aku membuatmu khawatir. Lain kali aku tidak akan seperti ini. Jenderal tahu ini yang terbaik. Yuyan mengangguk. Kenapa kamu tidak melanjutkan saja? Apa menurutmu aku tidak ada? Liu Chuan tahu bagaimana perasaannya menjadi bola lampu listrik, jadi dia segera berkata, Jenderal, saya ingin keluar untuk mencari angin, dan membuat lukisan lain untuk Jenderal. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan segera pergi. Ketika Liu Chuan berjalan melewati Duan Feng, matanya bersinar dengan niat membunuh. Jika Liu Chuan dan Liu Chuan bertindak sedikit berbeda sekarang, Duan Feng pasti tidak akan ragu untuk membunuh Liu Chuan. Duan Feng punya banyak kecurigaan. Meskipun dia tidak ingin sendirian dengan Yuyan, dia hanya bisa kembali setelah melakukan sesuatu. Dia hanya bisa menggunakan gerakan semacam ini untuk menguji keduanya. Setelah melaluinya, Duan Feng menyadari bahwa dia mungkin terlalu memikirkannya, dan hati Yuyan selalu bersamanya. Setelah beberapa hari lagi, Liu Chuan masih mengajari Yuyan cara menggambar, dan dia akan tetap belajar di samping jika dia tidak ada pekerjaan. Setelah semua ini, keterampilan menggambar Yuyan telah berkembang pesat. Bahkan Liu Chuan, tuannya, merasa dia tidak sebaik pihak lain. Kali ini, Duan Feng juga berkata, cukup, teknik Yuyan sudah bagus, jadi tidak perlu terus belajar. Jika Anda ingin pergi, keluarlah dan lihatlah. Masalahnya adalah dalam waktu dekat, orang-orang dari 10 sekte teratas akan datang lagi. Oleh karena itu, dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dengan sangat cepat, Duan Feng mencapai ruang bawah tanah. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang-orang luar di dalam Dungeon. Mendengar seseorang masuk, semua orang menjadi bersemangat. Mereka bertanya-tanya apakah seseorang dari tim mereka datang untuk menyelamatkan mereka.
Aku bisa meninggalkan tempat sialan ini sekarang. Bai He segera berdiri dan melihat keluar. Saudara Bai Bin, bisakah kita keluar sekarang? Entahlah, ayo kita lihat dulu. Bai Bin sudah muak dan ingin keluar dalam waktu lama. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Jenderal Lapis Baja Hitam, mereka tidak berani berbicara lagi. Orang ini tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka bisa keluar, bukan Liu Chuan yang masuk, tapi Liu Chuan. Lalu, mungkinkah Jenderal Lapis Baja Hitam itu akan bergerak? Penjara bawah tanah itu sangat sunyi, dan hanya suara detak jantung satu sama lain yang bisa terdengar. Duan Feng perlahan masuk ke dalam. Semua orang sangat gugup, berharap Duan Feng tidak berhenti di depan mereka, karena jika dia berhenti, kemungkinan besar orang yang akan mati adalah mereka. Pada akhirnya, Duan Feng berhenti tepat di depan Sekte Awan Putih. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Bagaimana apanya? Apakah Anda ingin membunuh Sekte Awan Putih kami? Bagaimanapun juga, hubungan antara Sekte Awan Putih dan Liu Chuan tidak baik. Bahkan jika orang-orang dari sekte lain tidak mengetahuinya, Bai He juga mengetahuinya. Sudut mulut Duan Feng terangkat, dan berkata, keluarkan seluruh Sekte Awan Putih. Adapun orang-orang dari Sekte Awan Putih, tidak satupun dari mereka yang berani berbicara. Dengan sangat cepat, semua anggota Sekte Awan Putih dibawa ke tempat tinggal yang luas. Duan Feng tidak berkata apa-apa lagi dan pergi begitu saja. Apa yang menunggu mereka selanjutnya? Tidak ada yang percaya diri. Saudara Bai Bin, apa maksudnya ini? Apakah kita akan mati? Saya tidak ingin mati, Saudara Bai Bin. Mengapa kita tidak menyerang dan bertarung dengan mereka? Bai He berkata sambil mengerutkan kening. Seluruh Sekte Awan Putih. Jangan pernah berpikir tentang itu, Bai He bermimpi indah. Semua orang berusaha sekuat tenaga, karena dia adalah tuan muda, semua orang harus melindunginya. Bai Bin tidak berbicara. Saat itu, pintu ruang tamu terbuka, yang sekali lagi membuat heboh semua orang. Tatapan semua orang beralih untuk melihat, hanya untuk melihat Liu Chuan perlahan berjalan masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Itu dia, Bai Bin mengertakkan gigi. Liu Chuan, dasar sampah, apakah kamu ingin membunuh Sekte Awan Putih? Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak memiliki kualifikasi. Aku menyarankan kamu untuk lebih bijaksana dan biarkan kami keluar. Dengan cara ini, kamu bahkan mungkin punya jalan keluar. Bai He meraung dengan gila. Liu Chuan mengerutkan kening, telinganya terlihat sangat tidak nyaman. Ayah, anjing apa ini, yang menggonggong begitu liar? Awalnya aku ingin semua orang pergi, tapi mendengar suara seperti itu, aku menjadi kesal, jadi aku berubah pikiran. Begitu Liu Chuan selesai berbicara, semua orang memandang Bai He secara bersamaan. Mungkinkah karena sikap impulsif Bai He saja, mereka harus melepaskan kesempatan mereka? Bai He segera merasa tertekan. Liu Chuan, berhentilah membual kepada Laozi, jangan bilang kalau kamu tidak tahu hal baik tentang dirimu. Berhentilah berbohong, kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Begitu, kamu benar-benar memperlakukanku seperti orang picik. Awalnya, aku tidak ingin merendahkan diriku ke level yang sama denganmu. Namun, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku hanya ingin mengajarimu pelajaran. Liu Chuan perlahan berjalan ke sisi Bai He, memegangi rambut orang ini, dia mengangkatnya. Liu Chuan, apa yang kamu lakukan pada tuan muda kami? Aku, Bai Bin, tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung. Kata Bai Bin. Liu Chuan mengerutkan kening, dia menendang perut Bai Bin, menyebabkan wajah Bai Bin berubah menjadi hijau, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Haha, perasaan ini keren sekali, luar biasa bukan? Jika kamu punya nyali, gigitlah Laozi. Saya sedang berbicara dengan tuan muda Anda, bagaimana mungkin giliran Anda untuk berbicara, duel? Anda tidak layak. Liu Chuan mengulurkan jari tengahnya ke arah Bai Bin dengan sangat meremehkan. Amarah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Inti semangat bela diri semua orang tersegel, tidak ada kekuatan di baliknya. Liu Chuan, bertindak seperti sedang melempar bebek, melemparkan Bai He ke tanah. Orang ini tidak berani berbicara lagi, dan tahu bahwa semakin impulsif dia saat ini, dia akan semakin sengsara. Liu Chuan, apa yang kamu coba lakukan? Bai, dia takut. Liu Chuan tertawa dan berkata, apa yang saya coba lakukan? Anda telah menanyakan hal yang benar, sederhana saja, saya tidak senang dengan keputusan Anda
Anda berlutut di depan saya dan memanggil saya kakek 3 kali, aku akan membiarkan masa lalu berlalu dan membiarkan orang-orang Sekte Awan Putihmu pergi. Apa, memanggilmu kakek? Kalau begitu, ayah dari ayah, Bai Fengyun telah menjadi putramu, ini sungguh penghinaan yang besar. Bai dia tidak mau melakukannya. Tuan muda, tolong jangan, Liu Chuan bukan orang baik, jika Anda melakukan ini, dia tidak akan membiarkan kita kembali, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Bai Bin mengingatkan, oke, lakukan apapun yang kamu mau. Jika Anda tidak mau, saya akan segera memanggil Jenderal Lapis Baja Hitam untuk masuk. Liu Chuan mengangkat bahu. Mendengar itu, semua orang kaget. Sepertinya nasib setiap orang hanya bisa diberikan kepada Bai He. Oke, Liu Chuan, saya akan melakukannya. Bai dia telah membuat keputusan. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia benar-benar berlutut di depan Liu Chuan dan berteriak keras, kakek. Haha, membiarkan orang bodoh ini memanggilku kakek, perasaan seperti ini terlalu menyegarkan. Mendesah, para murid di sekitarnya semuanya menghela nafas. Tak satu pun dari mereka menginginkan situasi seperti itu terjadi, namun tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya. Membenci, setelah tertawa beberapa saat, wajah Liu Chuan tiba-tiba berubah, dan dengan sebuah tendangan, dia membalikkan Bai He. Orang ini segera merasakan mulutnya dipenuhi bau darah, dan beberapa giginya tanggal. Liu Chuan, kamu sudah keterlaluan. Sekte Awan Putih tidak akan pernah melepaskanmu. Bai Bin berkata dengan marah. Laozi bertindak terlalu jauh. Bai He, aku bertanya padamu, apakah menurutmu kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi cucuku? Ah, apakah kamu layak? Saya hanya mengatakan bahwa Anda benar-benar menganggapnya serius. Katakan padaku, dari mana datangnya hal baik ini? Liu Chuan menunjuk Bai He. Bai dia terengah-engah. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia memanggil kakeknya, tapi dia tetap tidak melepaskannya. Liu Chuan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Selama kamu mempersulitku, tidak apa-apa. Permusuhanmu tidak ada hubungannya denganku, itu tidak ada hubungannya dengan murid-murid Sekte Awan Putih kita. Jika kamu punya apapun yang ingin dikatakan, datang saja padaku. Dengan ini, Bai He menjadi lebih benar, seolah dia ingin mengorbankan dirinya untuk melengkapi dirinya. Dia akhirnya bertingkah seperti tuan muda. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Jika dia bangun lebih awal, dia tidak akan berakhir seperti ini. Baiklah, aku menghormatimu karena menjadi seorang laki-laki. Sederhana saja, aku ingin kamu mati. Selama kamu mati, semua anggota Sekte Awan Putihmu boleh pergi. Liu Chuan ingin melihat apakah orang ini berani atau tidak. Tuan muda, tolong jangan. Tidak, para murid dari Sekte Awan Putih berusaha mencegahnya. Contoh hidup baru saja terjadi, dan jika Anda mati, Anda akan mati sia-sia. Liu Chuan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Baiklah, Liu Chuan, kita berdua laki-laki. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda, jika kamu terus berbohong padaku, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Bai He bermaksud setuju. Liu Chuan sedikit terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar telah berubah dan berani bunuh diri? Poin ini masih harus diuji. Kamu tidak akan melepaskanku meskipun kamu adalah hantu. Saat kamu masih hidup, tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku, apalagi mati. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah, silakan bunuh diri. Saya ingin melihat apakah kamu berani. Apakah dia benar-benar akan bunuh diri? Jantung Bai He berdetak kencang. Dia sangat ingin bunuh diri, dia sangat takut. Bunuh diri adalah hal terpenting di dunia ini. Seketika, wajah Bai He menjadi pucat pasi, kali ini dia tidak bisa mundur, dia terlalu shock, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadilah itu. Bai He menutup matanya dan bersiap untuk bunuh diri. Liu Chuan bahkan tidak ingin melihatnya. Dia tahu bahwa Bai He pasti tidak akan berani melakukannya. Beberapa saat yang lalu, dia sangat menghormati Zhang Xuan, tetapi sekarang, sepertinya itu semua tidak diperlukan. Orang ini hanya marah sesaat. Benar saja, Bai He telah melakukan semua ini berulang kali, tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya, tapi dia belum mengambil keputusan. Bahkan jika dia mengucapkan 1000 kata dan 10.000, dia tetap tidak berani. Mendesah, aku, Bai He, benar-benar sampah.
Bai He tiba-tiba membuka matanya, dan air matanya mengalir. Dia meninju tanah. Tanda seru, Anda akhirnya tahu bahwa Anda adalah sampah. Baiklah, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi dengan sampah. Liu Chuan tiba-tiba bergegas ke depan, memberitahu Bai He tentang satu hal, bahwa sampah hanya bisa dipukul. Bang, bang, meninju dan menendang, bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya. Bai He ditendang seperti bola karet, tubuhnya sangat parah, hancur. Liu Chuan hanya berhenti setelah dia lelah menendang. Liu Chuan mengeluarkan seteguk air liur dengan jijik.